pasti ayahnya tahu gitu. Tapi terus ayahnya tahu, berarti ayahnya sengaja minum anggur gitu. Ya, ya pasti tahu lah. Tapi udah dibawa dengan kesadaran normal gitu ya. Udah dibawa kesadaran normal. Jadi ayahnya tahu gitu ya. Ya berarti ayahnya tahu kalau ayahnya mau digauli sama putrinya. Intinya itu meneruskan keturunan, jangan kau ini yang ininya. Intinya betul, kita ambil, ini kan mau menerus yang punya rencana mau meneruskan yang punya rencana mau meneruskan keturunan gitu loh. Yang punya rencana meneruskan keturunan dua putrinya kan? Ya betul. Nah, sekarang waktu ayahnya dicekoki dengan anggur, apakah ayahnya tahu kalau dia dibuat mabuk untuk digauli oleh putrinya? Ya, itu mengenai tentang dia sadar atau tidak, nggak ada penjelasan dalam kitab. Mana ada penjelasannya di situ? Kan nggak ada. Tapi kalau nah, secara logika, apakah berarti mereka sama-sama mau? Memang udah jelas dibawa kesadaran standar, dibawa kesadaran standar gitu loh. Yang jelasnya karena pengaruh alkohol. Kalau kita ambil secara logika ya, udah jelas di bawah standar apa? Sadar. Ini gitu. yang saya bilang kenapa ambigu. Satu ya, di sini dituliskan pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Dia tidak tahu. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin ini jadi kedewasa ya, orang laki-laki yang tidur dia dikasih apa, dia mabuk, dia tidur pasti pulas terus bisa mengeluarkan sperma, itu bagaimana mungkin? Ya bisa juga karena mungkin karena setengah sadar, gue sampaikan tadi itu. Baca baik-baik. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui. Tidak tahu ayahnya. Kalau memang nggak tahu, kenapa bisa jadi punya keturunan? Nah itu. Nah ini saya bilang kenapa. Bagaimana ceritanya? Kau tidur. Apakah tidur langsung tegang itu nyoknya? Itu lah, kamu kan udah pernah ngalami. Kamu kan udah pernah ngalami, nggak perlu. Bukan kau lah, orang kau laki-laki, kau Pak Budi. Ya sama kita kan udah gini aja. Dalam Bible kalian. Ini maksud saya baca terus-terus, bapaknya ini tidak tahu. Dia tidak tahu, mulai dari dia tidur sampai dia bangun. Karena katanya dia sudah mabuk. Kan gitu. Iya, karena itu di Alkitab emang nggak perlu menjelaskan hal seperti itu. Yang jelas itu makanya saya bilang begini, kalau menurut dari biologi, apa mungkin orang yang tidur itu bisa mengeluarkan sperma air maninya? Apa mungkin? Ya nggak bisa. Kalau kita pakai bisa, terus logika. Bagaimana mungkin baru anak perempuannya bisa hamil? Ya buktinya bisa, itulah makanya itu memang nggak ada penjelasannya. Kalau makanya pertanyaan standar ganda ini. Bukan standar ganda. Lah iyalah. Catatan di dalam Bible yang sebenarnya tidak bisa masuk akal. Terus yang kedua, Lukas menuliskan pada waktu Bunda Maria hamil tidak pernah digauli oleh Yusuf. Pertanyaan saya, Lukas tahu dari mana? Maksudnya Lukas gimana Lukas? Lukas tahu dari mana kalau Bunda Maria selama hamil tidak pernah digauli oleh Yusuf? Mereka satu kamar, satu rumah selama 9 bulan. Memang Pak Budi tahan sama istrinya satu kamar, tidak ada gitu loh. Kan di situ masih tunangan Bu Nora. Kau ini memang pertanyaanmu. Mereka sudah hidup belum sebagai suami istri. Belum tunangan. Itulah kau itu memutar-putarkan kalau gitu. Mau tunangan, kenapa dia minta cerai? Kalau tunangan, kenapa dia mau minta cerai? Bagaimana mungkin ada orang bertunangan cerai? Setahu saya kalau bertunangan ya putus, pisah, tidak ada perceraian. Yang namanya perceraian itu adalah suami istri.
Makanya di dalam Bible itu dituliskan, diam-diam si Yusuf ingin menceraikan istrinya. Lalu datanglah malaikat di dalam mimpi Yusuf. Yusuf, janganlah kau ceraikan Maria, karena sesungguhnya dia telah mengandung. Hei, selama Maria mengandung, Yusuf tidak pernah menggaulinya. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yusuf tidak pernah gauli dia? Di situ Yusuf menceraikan apa meninggalkan? Kan meninggalkan, tertulis. Menceraikan. Ayo kita baca, gimana? Gimana kita baca? Kita baca? Coba lihat dulu, pasti meninggalkan, bukan menceraikan. Karena di situ masih status tunangan. Bentar, nih. Mari itu dulu ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu juga ia pun pada hari, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah terus. Beberapa waktu kemudian diberkatilah engkau. Penuh nyanyian pujian. Sebentar ya, kelahiran. Kok kelahiran Yohanes Pembaptis lagi? Itulah tadi kan Maria mengaku bahwa dia bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sebentar. Cari dulu. Supaya didaftarkan bersama Maria. Terus anaknya sulung lalu dibaringkan karena ia tidak tempat penginapan. Di daerah itu dulu ya. Dan sungguh memberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini telah lahir bagimu dibungkus. Setelah mereka itu meninggalkan mereka dan kembali ke sekolah. Mana ini? Belum bersuami. Tadi udah kamu baca belum bersuami. Tunangan. Sebentar, Matius. Sebentar. Udah jelas tadi Maria mengaku. Bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Berarti kan masih status tunangan. Sebentar. Kemana si Beli? Gak tahu kemana dari dia. Duduk. Jaringan. Itu sembunyi. Kalau belum dia bersuami, kenapa Yusuf berani membawa Maria ke Bethlehem? Bagaimananya? Kan pengakuan Maria tadi kamu bacakan di situ. Bagaimana mungkin terjadi? Loh, kalau memang belum bersuami, kenapa Maria dibawa sama Yusuf ke Bethlehem? Misalnya kan pada saat itu si Maria butuh bantuan. Gimana sih? Ya ampun, hukum Yahudi tidak boleh yang belum menikah itu berpasangan itu berduaan. Gimana nih? Udah intinya tadi udah kamu baca dan saya simak tadi pembicaraan. Bentar. Bahwa pengakuan si Maria juga tidak. Itu bukan menikah itu. Hah? Bentar. Biar dicari. Harus cari, diam dulu. Biarkan dicari dulu si Nora ini, biar dulu. Iya. Bentar dulu. Iya, kita tunggu. Sampai terlambat mau mandi nih. Iya, sebentar. Matius 1:18-24. Mari di. Iya. Jaringanku jelek kali. Suami. Bersogot mesti. Oh, lo terkenai. Oh, jadi pantas lah.
Oh, apa pantas lagi? Oh, mau Aku frame. buka di dalam Matius lari ke Lukas. Sebentar, Oh. sebentar. Iya. Nah. Kelahiran Yesus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup Bertunangan. sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Di sini tadi kamu baca bertunangan. Aduh, gimana? Loh, sekarang begini. Coba ya. Ini baca ya. Nah, Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia Bertunangan, mengandung dari Roh ya. Kudus sebelum mereka Ya. hidup sebagai suami istri. Matius Ya, benar, 8 sebelum, nomor kan? 18. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungan adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan sudah bangun dari tidurnya Yesus berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bertubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pertanyaan saya, dari mana Matius tahu kalau Yusuf dan Maria tidak pernah? ini pertanyaanmu aneh pertanyaanmu. Orang namanya udah Loh, dari dipakai mana tua. Matius tahu? Itu Emang Maria cerita sama Matius. Matius, Aduh. tahu kau waktu aku mengandung tidak ada loh aku digauli sama Yusuf. Tapi yang jelasnya itu kan pada saat bertunangan kan udah jelas kamu pahami ya, yang tertulis tadi itu dari awal kan. Dia bertunangan sudah Iya, hamil. betul. Nah, terus kenapa kalau orang bertunangan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya? Berarti udah nikah ya? Kan tadi dia hamil itu sebelum menikah. Mananya? Lah betul. Pertanyaan saya. Dicatatkan di sini. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Nah, sebelum melahirkan anak laki kan sudah menikah mereka kan? Sebelum melahirkan udah menikah kan? sampai lahir kan tadi situ sampai lahir mana kamu masa nggak kamu baca kok aku aja yang dengar simak Baca dulu yang nomor 18 lah kau Budi. Capek kali juga aku ngomong sama kau. Yang 18 dikatakan yang nomor 19 karena Yusuf suaminya Cemana kau ini? ya nanti aku baca dulu nanti di rumah. Nah, sekarang pertanyaanmu apa sih? Pertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Pertanyaan saya, kalau mereka bertunangan mana mungkin dikatakan bercerai? Orang yang bercerai itu adalah suami istri, bukan tunangan. Bolak-balik pertanyaanmu itu ini. Tadi udah jelas-jelas pertanyaan saya cuma simpel. Selama Maria dengan Yusuf hidup sebagai suami istri, apa mungkin mereka tidak saling oke lah, saya paham lah, nggak usah kau perpanjang. Siapa sih sudah? Itu tahu kan dari mana suami Matius? istri. Tahu dari mana Matius kalau Maria tidak digauli? Ya kalau mengenai tentang si Paulus tahu dari mana? Nggak ada penjelasan di Alkitab. Nah, kenapa bisa dicatatkan? Tanya aja sama si Matius kalau begitu. Kenapa kau bisa catatkan? Halo, Ini Matius. pertanyaanmu gini loh. Itu Matius. pertanyaanmu nggak ini. Dari mana kau pertanyaanmu tahu nggak kalau Maria ini. tidak digauli, Gitu. Matius? Cocok dulu Tanya sama si Matius. Matius sudah. Oh, ternyata dia ngawur. Asal nulis saja katanya. Biar seolah-olah masih perawan gitu loh. Jadi pertanyaanmu di luar data semuanya gitu loh. Loh, begini loh.
Yang namanya kitab suci harus bisa diterima oleh akal, Pak Budi. Contoh yang tadi tentang silot. Bagaimana mungkin orang tidur bisa mengeluarkan air mani? Kecuali mimpi basah. Suka-suka mulai. Kalau itu saya nggak bisa jelaskan karena penjelasan itu dari kitab. Jadi kalau kau tanya Mandilah kau Pak Budi, mandi kau udah ditunggu kau. nggak ada penjelasan gitu loh. Karena pertanyaanmu standar ganda gitu loh. Di luar ada data standar semua. ganda. Pertanyaan saya jelas. Kenapa Bible menuliskan sesuatu yang tidak masuk akal? Ya udahlah aku turun dulu ya karena aduh repot juga. Coba saya selamat malam ya. Malam ya, udah malam ya ini. Sore. Malam. Ya. Saya mau tanya Mbak Nur aja deh. Boleh nggak? Boleh. Oke. Lanjut ya. Aku turun dulu. Saya Ferdi asal NTT, Mbak. Asal saya dari NTT. Maksudnya begini, saya sedikit apa ini aja. Mbak ini orang apa Islam ya, Mbak? Mbak agama Islam ya? Ya. Oh, jadi Nora itu mualaf, Bang. Oh iya. Ya, masih ada daging babi dalam dirinya. Begini. Kalau mualaf tuh bagi saya, pandangan saya orang Katolik, lahir dari Katolik, semuanya Katolik. Kalau pandangan saya itu seles. Kalau pandangan saya loh ya. Oh ya. Iya seles. Ya. Mbak, teman pernah lihat nggak seles Aqua, terus dia pindah ke seles Aqua Viva? Ya. Pasti dia akan menjelek-jelekan Aqua deh. Ya, kayak gitu. Itu aja. Poinnya itu aja. Sebenarnya poinnya itu aja. Dan kalau orang mau belajar agama sesungguhnya itu nggak pindah imannya sampai pindah-pindah begitu berarti imannya udah nggak bagus. Itu satu. Yang kedua, belajarlah dengan orang Hindu dan orang Katolik. Nggak mau ikuti agama orang lain. Itu satu. Kalau saya orang NTT, saya asli orang NTT, nggak pernah berpendidikan tinggi atau teologi atau semua, saya tidak pernah. Tapi kalau saya ngelihatnya Mbak ini seles. Tapi nggak apa-apa lah, kita lego aja karena Mbak cari uangnya lewat. Kalian nggak tahu ya? Kalian nggak tahu ya Aksal? Saya cari uang untuk apa? Saya cari uang untuk beli sempaknya si gondrong saya. Gondrong saya sudah beribu-ribu tahun tidak ganti sempak. Baunya minta ampun, ya, bau kali. Saya bingung. Dia soalnya duduk aja terus di atas. Saya bilang begini, nggak capek kok gondrong sayang. Capek kali kau. Duduk aja, dah kerja kau. Duduk aja. Orang kau punya umat pargoy, lompat-lompat pakai bahasa setan. Kau duduk aja nengok. Gak capek kau nengok. Sebenarnya saya tanya lagi, Gon. Sebenarnya begini. Mereka lompat pargoy kayak bahasa-bahasa setan si baraba-raba itu ajaran dari mana? Kau ajarkan seperti itu. Dia bilang tidak. Terus mereka yang dapatnya dari mana? Itu dari Bapak. Bapak siapa? Sesungguhnya Bapak lah yang menjadi iblis. Bapakmu lah yang menjadi iblis. Begitu. Kau katakan sales, nggak nyadar kau. Agama kau tuh agama sales. Agama kau dibawa dari penjajah. Datang Belanda menjajah 3G, glory, gospel, gold. Itulah agama kau, agama penjajah. Jadi jangan, kau malu. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Yesus tidak makan anjing, kau makan anjing. Yesus mengatakan kalian apa? Kalian bani anjing. Itu kata Yesus. Matius 15 nomor 26. Kau juga bani anjing Yesus karena kau pernah makan toh. Tidak patut. Kau juga pernah makan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Betul. Itu pernyataan Yesus ya. Saya tidak mau mengada-ngada, maaf. Matius 15 nomor 26. Itu mulut itu ya. Kalian mengatakan inilah mulut Islam. Saya bingung ketika ada orang yang mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
melemparkan. Saya kalau kasih makan kucing saya yang di rumah ini, saya kasih makan bagus-bagus. Ada tempatnya, kasih minum ada tempat. Ini beda. Yesus mengatakan melempar. Jadi kayak ambil makanan, wak gitu, melempar. Kepada siapa? Kepada anjing. Bukan saya yang ngatakan. Jadi kalau kalian mengatakan, kenapa mulutmu begitu? Apakah Islam seperti itu? Saya dulu di Kristen dikatakan anjing sama Yesus. Saya tidak mau dong, saya dikiaskan dengan binatang. Maaf. Maaf ya. Di Islam, baginda Rasulullah, yang tolong yang baru naik. Baginda Rasulullah, bahkan Allah sendiri, tidak pernah mengatakan kepada makhluknya itu binatang. Karena apa? Allah menciptakan makhluknya. Binatang, manusia. Sama-sama mempunyai otak. Yang membedakan, manusia punya akal, binatang tidak punya. Manusia diberi aturan. Manusia diberi aturan dalam hidupnya. Yang saya heran, ada ajaran agama yang tidak ada aturan. Ada. Nah itu yang membedakan. Gitu loh, ya. Kalau naik jangan kepanasan. Kau mengatakan mualaf itu sales. Menjelekkan agama. Saya kasih tahu yang betul. Di Kristen tidak ada ajaran jangan kau kawin ya Nora sama bapakmu. Nora, jangan kau kawin sama mertuamu. Nora, jangan kau kawin sama anakmu. Nora, jangan kau suka sesama jenis. Nora, jangan. Ada larangan. Lah, tunjukkan sama saya. Di Kristen bagaimana? Ada nggak larangan jangan kawin sama emaknya? Larikan kau ke imamat. Imamat kitab siapa? Kitab Musa. Yang diperuntukkan untuk jemaatnya Yakub. Emang kau jemaat Yakub? Oh, kami ini kan pengikut Kristus, Nora. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus tidak makan babi, kau makan. Yesus melakukan hukum Taurat, kau pelaku hukum Taurat. Nggak ada. Kau bilang agama sales. Kau tuh yang sales. Menjajah-jajakan Indomie itu loh. Hei, Nang. Kau ke atas muncung, kau kayak menunjukkan muncung binatang. Hei, Nang. Unang ngosong ni. Aduh, lapet. Unang ngosong ni. Aduh, lapet. Niku do. Tengoklah kalau orang Batak kayak gitulah semua bahasanya. Nggak ada sedikit toleransi. Kau? Jadi kau punya kawan yang baru naik itu bagaimana? Ajaran kasih kalian kan? Saya bingung. Ajaran kasih yang diterapkan Yesus itu betul apa tidak itu? Terus kenapa kau turunkan Tapi dia? beginilah ya. Tarigan dengar dulu. Yesus mengatakan, jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ya betul. Ya, tapi waktu saya baca, waktu Yesus di hadapan Pontius Pilatus, dia ditampar sama salah satu tentara penjaga gerbang. Terus Yesus mengatakan, mengapa engkau menampar aku? Saya pikir Yesus mau kasih pipi berikutnya. Rupanya nggak dikasih juga. Di mana itu? Di mana Yesus ngomong kayak gitu? Oke, nih saya bacakan ya. Sebentar. Saya pikir ketika dia mengajarkan, kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Nah, Yohanes 18 nomor 23, apa katanya? Terus yang Yesus ngomong itu kenapa kau tampar? Sebentar. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ternyata dia ditampar. Saya pikir ketika saya baca di dalam Yohanes 18, dia berikan pipi berikutnya. Dia ngajarkan kepada manusia, kepada orang-orang yang mengikuti dia, jikalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ketika dia ditampar sama tentara penjaga gerbang, dia mengatakan apa? Mengapakah engkau menampar aku? Saya pikir waktu dia ditampar ketepak. Nih, tampar lagi. Ditampar lagi. Nih, tampar lagi. Saya pikir kayak begitu tarigan, ternyata tidak tarigan. Gimana itu Yesus ditampar? Bohong dong.
Bohong Di dong mana itu ajaran Yesus tampar menampar. Enggak, tadi kan berarti bohong dong ajaran tampar menampar ya? Enggak ada Sekarang gitu ya? tanya kau, di mana Jangan Yesus kau tanya, ditampar? jawab Ya, dulu. Berarti ajaran Yesus yang ditampar pipi kiri berikan pipi kanan bohong apa enggak? enggak. Enggak. Terus ketika Yesus ditampar kenapa dia enggak kasih pipi berikutnya? Di mana itu Yesus ditampar? Yohanes 18 nomor 23, baca dulu. Enggak ada itu. Kok baca lah? Enggak ada itu. Oke, saya tunjukkan ya. Enggak ada mah heyangmu. Nih. Coba Alkitab buka, jangan ke situ kau buka Alkitab. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kenapa kau menampar aku? Pertanyaan saya. Kenapa Yesus tidak memberikan lagi pipi berikutnya? Hei, ini pipiku tampar. Hei, ini pipiku tampar. Kenapa nggak kayak gitu? Di mana itu kau buka itu? Coba kau buka di dalam Yohanes 18. Yohanes 18 nomor 23. Kau buka dulu. Kau yang buka. Baik kan cita kau. Kau nggak mau buka. Kau nggak mau buka. Hei. Kau nggak mau buka. Kau nggak berani buka. Kalau memang saya berbohong dengan saya punya data, kau buka sendiri dari Biblemu. Kau baca. Apakah Besok. Yesus ditampar? Besok kalau kau lihat Edis TV Lab, masuklah kau biar tahu rasa. Ah, Edis TV si tainya itu kotoran. Ya. Ngapain saya berdiskusi sama tai? Naiklah kau biar tahu rasa kau nanti. Sampaikan, bilang sama dia. Edis, kata Nora, udah kau minum racun maut. No. Loh, itu kan perkataan Yesus. Menerima aku sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis. Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Janganlah. Sama juga dengan ajaran. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Sudahkah Janganlah. Yesus memberikan pipinya ketika dia ditampar? Ngomongin Sudah belum? agama orang. Yang Saya penting jawab, sudah belum? agama kita aja lah, begitu. Turunlah kau. ya. Saya bertanya, sudahkah kau beri pipi? Sudahkah Yesus memberi pipi berikutnya? Apakah ajaran Yesus betul? Mengajarkan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi ketika dia ditampar, kenapa dia nggak berikan pipi berikutnya? Jangan tipu-tipu kau sama saya kau. Kau suruh saya di room kotoran. Saya tidak menerima kotoran. Tidak nafsu saya mau diskusi sama Edis. Ngapain diskusi sama orang yang kabur ke luar negeri? Kalau berani dia, H2H, offline. Tidak berani dia, karena otaknya tidak ada. Dia tidak pakai cangcut. Itu. Iya. Halo. Shalom. Ya, Iya. Selo. Jawab Ya, pertanyaan saya, Bang. saya pikir begini. Kenapa Yesus waktu Saya pikir- ditampar, dia tidak berikan pipi berikutnya ditampar? Ya. Ibu Nora ya Arito ini Ya, kan saya bertanya dia ya, bertanya Pak Jek, ya, kaitan tolong dengan dijawab ya. ada ayat itu yang mungkin harus dijawab, bukan kita mengatakan Iya, di mana silakan itu, di jawab. mana itu. Di dalam Yohanes 2, di dalam Yohanes tadi, kenapa Yesus ditampar? Kenapa dia tidak berikan pipi berikutnya? Ya, izin Ibu Nora. Oi. Ya, saya tidak dalam konteks menyalahkan Ibu kaitan dengan pertanyaan Ibu tadi bahwa Tidak, saya Gitu. minta Bapak yang jawab. Bukankah Yesus mengajarkan jikalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu? Di dalam Yohanes 18 nomor 23, Yesus ditampar. Kenapa dia nggak berikan pipi berikutnya? Malahan dia bertanya, mengapa engkau menampar aku? Nah itu. ya sabar dulu saya bicara dulu ya, Mbak. Ya. Izin. Saya pikir apa yang menjadi pertanyaan Ibu Nora itu tidak salah. Nah, disitulah kemudian saudara saya harus mampu untuk menjawab itu. Ya, jawab. Kan Ibu tanya, ada memang di dalam Alkitab itu di ayat 23. Ya, benar. Ya, kan di situ. Nah, maksud tuh sebenarnya begini, Ibu, kaitan dengan pemahaman itu bahwa ajaran Yesus bila kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Artinya bahwa
jikalau orang itu berbuat jahat kepadamu, janganlah kau balas dengan kejahatan, tetapi buatlah kebaikan itu untuk dia. Itu mungkin begitu, Bu. Jadi yang tadi ngotot juga di mana itu, saya juga kurang ini, berarti kan dia juga tidak membaca kitab itu. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi kalau seperti ini, Pak Z, kalau ada maling datang ke rumahmu memperkaos istrimu, kau berikan kebaikan apa lagi? Kau berikan putrimu. Ya, bagaimana? Kalau datang maling ke rumah istrimu, ke rumahmu, diperkaos istrimu, terus kebaikan jangan dibalas dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Terus kebaikan apa yang kau berikan kepada maling itu? Konteksnya berbeda, Bu. Konteksnya berbeda. Lagi. Artinya begini. Itu kan ada aturan yang kemudian kita kita lakukan. Katakanlah misalnya. Tapi dikatakan kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, maksudnya kalau ada orang memberikan keburukan kepadamu, jangan balas dengan keburukan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Sama seperti halnya kasihilah musuhmu, betul kan? Ya. Nah, kalau datang maling ke rumahmu, memperkaos istrimu, kebaikan apa yang kau berikan kepada maling? Kau berikan putrimu. Oh, tidak bisa begitu. Oh, jadi bagaimana? Ya, artinya enggak, intinya gini, Pak, intinya gini. Ajaran kasihnya itu diimplementasikannya seperti apa? Ya, saya pikir begini, di dalam melakukan sesuatu itu kemudian ketika katakanlah misalnya orang melakukan hal yang tidak baik dalam konteks yang tidak baik itu, dia merencanakan sesuatu lalu kemudian melakukannya, disitulah kemudian kita tidak perlu harus misalnya memukul dia kembali atau merencanakan sesuatu yang jahat kepada dia. Jadi kalau anak bapak dikeroyok orang, bapak berikan lagi dia apa? Uang gitu yang mengeroyok itu gitu. Tidak, itu jadi ada proses hukum yang artinya jadi begini. Bagaimana konteks yang katanya mengasihi musuh? Mengasihi musuh yang gimana? Musuh yang seperti apa? Jadi kita tidak pada konteks untuk langsung membalas, tapi kan ada aturan yang kemudian dilakukan. Katakanlah misalnya itu kita lapor ke pihak keamanan. Tapi kasihi musuhmu. Mengasihi itu bukan berarti tidak melakukan sesuatu yang kemudian melakukan sesuatu dalam artian supaya memberikan efek jerah juga kepada dia. Itu hukuman. Masuk dulu, Ustadz Felix dulu, disapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Felix. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Z ini orang baik ini Pak Z ini. Walaupun jawabannya agak gabrol ya nggak masalah lah. Kita terima aja lah ya. Ya silakan. Pak Z ini mau diskusi atau apa, Pak? Pak Jet. Ya, nak kali yang meminta naik ini. Ya, pusing saya lihatnya. 28, bro. Ya, Pak Z. Nih. Yang mau diskusi aja yang naik ya, yang mau diskusi aja. Kalau yang ngehujat atau ini, kalau si ini ngehujat nih, turunin aja, nggak mau diskusi kalau si Mister, turunin aja. Pak Jet mau bicara nggak? Ya, sorry, aduh. Kita baru sadar ya kamar mandi. Ya, bagaimana? Enggak,
pengimplementasian ajaran kasih itu seperti apa, Bang? Ya, itu yang tadi saya bilang, artinya apa, kejahatan itu kita tidak balas dengan kejahatan, begitu. Ya, itu yang ngajarin siapa, Pak? Aduh. Itu yang ngajarin siapa, Pak? Ajaran kasih itu, Pak? Ya, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Masa? Saya nggak percaya, Pak. Ya, itu terserah Anda. Kalau Anda tidak Enggak, percaya, masalahnya gini, Pak. Bukan terserah saya, Pak. Hak Anda untuk tidak percaya. Iya, masalahnya gini, Pak. Tuhan Anda aja mengajarkan yang tidak baik loh, Pak. Oh, tidak. Siapa bilang? Saya. Oh, itu menurut Anda. Menurut Bible, bukan Anda. menurut saya, Pak. Menurut Bible. Menurut Anda. Menurut Bible. Pengen tahu nggak, Pak? Ya. Oke. Dia nggak mau sama kau diskusi. Ini parah ini. Tenang. Nggak mau tahu, Pak? Bagaimana? Mau tahu nggak? Tahu, iya, bagaimana? Nah, saya tunjukin ayatnya boleh? Ya, boleh. Oke. Bentar ya, Pak. Ini loh, Pak. Bapak ada Alkitab nggak di situ, Pak? Iya. Coba Bapak buka di Matius 21 pasal 12 sampai 13, Pak. Udah, Pak? Belum. Saya bacain ya. Ya. Boleh saya bacain? Silakan. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah dan membalik-balikan meja penukar uang dan bangku-bangku para pedagang merpati. Ini ajaran kasihnya di mana, Pak? Kok Tuhan mengusir para pedagang, Pak? Ini yang kemudian begini. Kenapa itu dilarang di Bait Allah? Ini kan sebenarnya bahwa gereja itu bukan tempat untuk mencari uang. Itu bukan untuk gereja, Pak. Pak, bukan Ya. gereja itu, Bait Allah itu. Nggak ada gereja itu, Pak. Iya, artinya Bait Allah itu kan identik dengan apa itu? Gereja. Enggak, beda. Bait Allah kan itu rumah Tuhan. Enggak, Bait Allah itu tempat ibadahnya Yahudi, Pak. Nggak ada patung, nggak ada apa-apa di sana. Jadi Kan sebenarnya begini nih, orang cenderung apa namanya, gereja itu dijadikan tempat untuk mencari apa namanya, duit begitu. Itu yang kemudian dimaksud bahwa ya, bukan gereja itu Bait Allah itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Tapi gini, Pak, bukan itu poinnya, Pak. Ini kan dia jualannya di halaman Bait Allah, Pak. Di halaman jauh di dalam bukan di dalam gereja tapi di Bait Allah. Kenapa seorang Tuhan tidak melakukan SP1, SP2 atau peringatan, Pak, kepada mereka? Ini langsung dibalik-balikan mejanya. Kalau misalkan saya jadi pemimpin atau jadi raja, saya akan membuat sebuah lapangan tempat untuk mereka berjualan, dipindahkan ke situ, Pak. Atau dia kan Tuhan menciptakan pasar, simsalabim jadi pasar, wah jadi pasar tuh ya. Gitu, Pak. Ini parah nih. Kenapa, Pak? Tenang. Jadi kelakuannya itu mencerminkan kelakuan yang nggak bener, kayak apa ya kalau zaman sekarang tukang ngusir pedagang, Satpol PP, kayak Satpol PP, Pak. Kok diem, Pak? Gimana mikrofonnya? Mr. Daily. Kena mata, salah. Mr. Daily. Ya. Halo. Halo.
Ya, agama apa, Bang? Kristen. Ya, silakan. Iya, saya menambahkan saja yang pertanyaan Ibu tadi ke Pak Z. Jadi dalam kekristenan itu, Ibu, bukan dalam arti yang dikatakan itu kalau dipukul pipi kiri kasih gigi kanan, bukan kalau diperkosa istri kita kasih lagi anak kita, bukan dalam arti itu. Jadi jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jadi kita laporkan, kan ada hukum di Indonesia ini, kita laporkan. Seperti gereja dibakar, nggak mungkin juga masjid kami bakar, enggak. Kami serahkan kepada orang yang berwajib. Coba Pak, ini seperti gereja dibakar, seolah-olah Islam yang membakar. Iya, oknum kan, oknum Islam kan yang membakar-bakar itu. Oh, tunjukkan datanya, Pak. Oh, banyak yang di mana? Satu aja. Gereja saja dibom aja banyak bom. Ya, di mana? Gereja. Satu aja, mana? Udahlah Bu, kita udah tahu, nggak usah lah. Kalau kita membawa seperti itu, kalau kita bawa data di sini, itu udah lain jalur lagi, Bu. Ibu jangan pura-pura. Kau lucu, naik kau di atas, kau bilang seperti itu, gitu loh. Tunjukkan mana datanya, kayak kemarin baru-baru ini. Seorang anak umur 16 tahun beragama Islam telah menghancurkan kuburan Kristen. Pas ditelusuri, dicari tahu siapa, ternyata Kristen sendiri. Buat malu. Jangan kau bawa yang di luar. Ajaran kasih nenek moyang kau, ajaran kasih. Keong kau. Banyak kali cerita kau. Fitnah aja kerja muncung kau. Tengok kalau ajaran kasih itu bagaimana Esrewel itu. Lucu, kasih apa? Kasih kentut. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lateung. Gak usah ngomong sini kau. Banyak, Bo. Itu bom-bom gereja gigi kau. Pas ditelusuri siapa? Oknum Kristen. Jangan kau lupa kasus apa? Poso sana. Kasus Ambon. Itu ajaran kasih, Keong. Ya, udah biarin nggak apa-apa. Mereka emang pengennya memframing, pengennya playing victim. Padahal mereka yang kasus memulai Ambon kayak itu gitu. gimana? Kasus Poso itu gimana? Gaya kau, lapet kau, bujang kau. Ya saya turunin lah. Kalau kita nanti telusuri kasus Ambon dengan kasus Poso, malu kau di situ. Pembantaian di Ambon itu mengerikan kali. Binatang kau, ajaran kau tuh ajaran binatang tuh kau. Udah sama Pak Z aja lah. Jijik aku orang yang framing kayak gitu. Tunjukkan datanya. Saya kalau data benar, Poso dengan Ambon tidak bisa kita lupakan itu. Ajaran kasih lagi KKB di sana. Saya lupa ya, KKB agama Islam ya, KKB ya. Oh, agama Islam KKB. Ya itu gitu. Kristen. Udah, silakan dilanjut Pak, siapa ini namanya Jet. Pak Jet. Ya, saya pikir hal-hal yang kemudian menyulut amarah kita semua, kebencian, tidak perlu kita ini kaitan dengan hal-hal misalnya pembakaran rumah-rumah ibadah, tidak perlu kita ini karena jangan sampai kemudian dijadikan sebagai sesuatu hal yang menjadikan kita semakin menyulut kebencian kita. Enggak, masalahnya gini Bang, masalahnya gini, di Jakarta, di seluruh Indonesia. Kalau saya begini Pak, konteksnya, kalau ajaran Bapak Ibu mengajarkan seperti itu, bahwa ajaran Tuhan kami itu tidak benar ya, itu konteks pemahaman Bapak Ibu. Keimanan. Tapi bagi kami percaya bahwa itu ajaran Tuhan kami, ajaran Tuhan Yesus. Gini Bang. Suara saya jelas kan sih? Percaya atau tidak itu urusan Anda. Ya, seperti itu. Pak, gini Pak, kalau misalkan Islam mengajarkan seperti itu, hal-hal seperti itu, saya jamin 1000%. Ini kan Islam ini di Indonesia ini 87 sampai 88%. Kalau Islam mengajarkan hal seperti itu, rata semua, nggak ada Kristen, nggak ada Hindu, nggak ada Katolik, nggak ada Buddha Pak. Rata semuanya Pak. Buktinya Bapak nyaman ibadah di Indonesia?
Buktinya mereka nyaman, gereja-gereja berdiri. Kalau kita mau apa bicara itu tidak perlulah. Saya tidak perlu untuk apa itu, banyak kok terjadi seperti itu. Tapi saya tidak perlu sampai ke sana. Makanya begini loh Pak Z, ya, buat kasih tahu sama saudara-saudara kalian Kristen yang di bawah, jangan seolah-olah terintimidasi, tetapi lupa bagaimana kasus Poso dengan Ambon. Berapa tahun itu kasus Ambon dengan kasus Poso. Jangan mengatakan bahwa Kristen yang terintimidasi di situ. Gitu loh. Ya. Jadi saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan. Kalau dunia melihat kok. Banyak yang menangis, Jadi Pak. tidak perlu kita sampai ke situ. Yang penting saya sampaikan bahwa bukan memang soal yang penting. Sebentar dulu Pak Z. Sebentar dulu Pak Z. Pak Z, sebentar Pak Z. Terserah Anda. Sebentar dulu Pak Z. Ajaran itu saudara kamu tadi naik katanya kalau di ajaran kami itu kasih tampar pipi kiri berikan pipi kanan, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi pada waktu gereja kami dibakar, kami tidak ada membalas dengan membakar masjid. Nah, itu yang saya bingung. Ngomongan seperti itu seolah-olah menimbulkan rasa apa? Rasa seperti rasa kedendaman. Tapi dia lupa yang ngomong itu bagaimana kasus Poso dengan kasus Ambon. Dia lupa juga KKB di sana beragama Islam mungkin. Gitu. Yang lucu kejadian yang di Medan, Bunda Nora, yang di Medan tuh. Ada gereja dibakar di situ ya, di perumahan itu dibakar. Ada gereja Protestan dibakar di situ. Wah, Rushdie lebih sudah nyalahin Islam. Ini Islam ajaran setan, main bakar gereja. Ternyata yang melakukan Advent pas ditangkap sama polisi itu. Nah ini mereka ini ke Islam itu sangat benci ya. Ternyata yang melakukan Kristen juga yang melakukan. Emang kelakuan kalian itu kalau menurut saya ya kurang ajar. Dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam. Ternyata pelakunya dari kalian juga. Kristen itu cengeng. Jangan cengeng. Tapi sebenarnya kalau kalian dibom, bersyukur. Cepat kalian ketemu sama Yesus di surga. Gitu. Bersyukur dong, ya. Ayo kalau mau diskusi aja, nggak usah bahas yang nggak karuan lah. Nanti kasihan, kena lagi sama kalian. Kalau kita sih santai, kalau kita Islam. Kalau Islam mengajarkan seperti itu, rata kalian semuanya, nggak bakal ada di Indonesia. Rata kalian. Kalau mau open cam, ayo bahas masalah itu. Dikasih tahu nanti data nangis. Kami dibom, kami di ini. Tapi bukannya kalian pengen Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba, bersukacita bersorak-sorai. Kan dicepatkan itu. Kan cepat, langsung menuju ke atas. Joni. Malam. Ya, malam. Ya, malam. Ya. Malam, Os, Bunda. nangis dulu dong, Os. Please, katanya. Bunda Nola. Mas, malam. Iya, Pak. Malam, Pak. Mau tanya boleh? Boleh. Kalau artinya dua kalimat syahadat. Iya, itu apa ya, sih artinya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Oh iya. Ini apa? Saya dulu kan mengimani ya apa? Agama saya gitu ya. Apa agamanya? Apa, Bang? Dari agama saya. Apa agama Abang? Kristen gitu. Oh. Iya. Saya pikir Abang murtad. Enggak, bukan. Saya enggak. Artinya begini. Saya diberikan akal gitu ya. Jadi setelah saya hanya mengimani tapi tidak masuk akal ini. Itu makanya. Bapak kayak orang Sunda, Pak. Namanya Joni. Iya,
Sunda saya Cianjur. Oh Cianjur, Ciranjang ya Pak? Masih lewat lagi. Lewat lagi. Cibeber. Oh Cibabar, ya tahu. Cindang Laka kan? Enggak, saya mau ini aja lah, mau sepertinya saya lebih ke akal sehat lah gitu. Lebih ke akal sehat itu apa Pak? Enggak, selama ini kan saya memang mengimani harus percaya maka selamat gitu. Tetapi setelah saya lihat dari komal-komal gitu ya, saya ini berterima kasih ini kepada Bunda Nora atau siapa lagi Mas. Bentar Pak, sebelum dilanjut Pak, bentar Pak. Bapak asli Cianjur? Iya, Cianjur. Atau pendatang? Setahu saya, saya pernah saya pernah tinggal di Cianjur selama 5 tahun Pak. Mantan istri saya dulu orang Cianjur, jadi saya asli di lama di Cianjur. Setahu saya hampir 99% Cianjur itu Muslim Islam Pak. Kalau Bapak asli Cianjur, saya kurang, kepercayaan saya kurang gitu loh Pak. Kemudian saya pindahkan ke Depok Pasundan itu ada gereja Pasundan Pak. Iya tahu gereja Pasundan. Iya gitu. Sekarang saya udah tinggal di Depok nih, memang di lingkungan kota-kota Belanda Depok lah gitu kalau istilahnya Pak. Iya. Gitu. Ya intinya begini tadi saya terima. Kunaon hayang pindah ke Islam kunaon? Arek pindah ke Islam maksudnya ya. Ningali ku akal sehat nawe Pak Abdi mah lah gitunya. Mohon. Akal sehat gitu, masuk akal lah, logika gitu. Enggak, ini Bapak ini enggak. Bentar Pak. Bapak ini Kristennya Kristen turunan atau gimana? Apa dari murtadin? Turunan tuh. Nggak ada Pak, di Cianjur itu nggak ada yang turunan Kristen Pak. Lain, pan di dia teh pun bapak itu pun bapak, ini pun ibunya pun ibu Kristen gitu Abdi giring ke ibu gitu. Oh gitu. Kalau kayak gitu saya percaya kalau kayak gitu. Tapi kalau turunan emang benar-benar dari dibuyut ya, saya Abdi itu percaya. Karena Abdi itu izin Pak sebetulnya mah izin lah gitu. Kami pulang kampung teh Abdi sendiri gitu. Kayak tadi Bunda Nora pakai bahasa Batak saya gini aja nih. Bukan dia Islamnya dari lahir atau tidak? Enggak gini, ya dia dari lahir. Cuman dia ikut ibunya Kristen, dia ikut ibunya. Gitu masalahnya. Kalau misalkan dari emang benar dari turunan kakek buyutnya, saya nggak percaya. Soalnya Cianjur itu 99,90% itu Islam di Cianjur itu. Saya tahu banget. Banyak santri Pak di sana tuh. Iya, saya tahu banget. Saya kadang-kala dulu. Jadi Pak Joni mau masuk Islam? Iya. Iya. Kapan? Sekarang? On cam. Syaratnya gini Pak. Syaratnya gini Pak. Syaratnya gini. Gimana? 1 on cam. Kedua, Bapak kirim KTP Bapak ke saya. Siap. Untuk dijadikan kalau sertifikat mualaf Pak. Ya, misalkan Bapak sahadat nih sekarang nih, Akang sahadatnya yeuna KTP kudu dikirimkeun heula, harus dikirimin dulu. Pak Joni ada istri? Ada istri? Ada. Istri ya. Kristen? Bukan. Istri Islam? Iya. Jadi waktu menikah bagaimana? Ya. Ya naon? Ya we. Aduh, iya dah. Bapak masih sama istrinya atau tidak? Belum sih, belum bilang saya. Masih sama istrinya? Masih. Waktu nikah Kristen apa nikah Islam? Beda. Di mana ada yang bisa menikahkan beda agama, Bang? Nah, itulah saya nggak tahu, Bunda Nora. Katanya istrinya Kristen, kok beda? Bapak kan Islam. Ibu. Bukan istri bapak agama apa? Islam, kan tadi dibilang Islam. Jadi waktu nikah itu pakai pernikahan Islam apa Kristen? Jadi apa gimana ya, saya tuh waktu
dia Islam, saya Kristen gitu aja. Menikahnya, saya tanya waktu menikahnya. Menikah Islam Nggak apa boleh ya? menikah Kristen? Nggak boleh Bunda ya? Waktu Bapak menikah di gereja atau menikah di masjid? Di rumah aja. Nah, waktu di rumah yang menikahkan pendeta apa menikahkan Pak Ustadz? Pak Ustadz Amil di rumah Amil. Ya, apal. Berarti nikah siri. Iya. Berarti Bapak sempat syahadat. Belum. Ya? Nggak boleh, Kalau belum Pak. syahadat, bagaimana Bapak mau menikah Islam? Saya waktu itu memang dituntun sih, tapi saya bukannya Islam. Enggak, Bapak sebenarnya jujur aja. Waktu menikahnya menikah Islam, betul? Iya. Itu menikahnya di rumah. Iya. Nah, disahkan nggak ke KUA lagi? Enggak. Enggak, berarti sampai sekarang nggak ada buku nikah. Nggak ada, iya. Kakak KTP masih Kristen. Iya. Jadi kakak sama istri juga nggak ada. Nggak ada, ya. Anak Ini deh, Pak. bagaimana? Sekarang mah kirim KTP Bapak ke WA saya, Pak. Anaknya punya, bagaimana? Nggak punya saya. Sampai sekarang belum punya anak. Belum, ya. Jadi Belum. waktu setelah menikah, Bapak Kristen. Ya saya memang Kristen, bukan masuk. Jadi waktu menikah ijab kabul atau tidak? Iya saya terima nikahnya gitu Nah, aja. waktu Bapak ijab kabul, orang yang menikahkan Bapak ini tahu Bapak Kristen? Enggak. Cuma istri aja yang tahu. Nah, jadi waktu pas mereka menikahkan, mereka nggak lihat KTP Bapak. Iya. Bapak nggak ngaku kalau Bapak Kristen. Enggak, saya dosa. Bunda, bentar izin saya sedikit aja ya. Pakai apa persuasif pakai antara orang Sunda sama orang Sunda. Berarti Akang nggak bohong ya? Nggak bohong, Akang pura-pura Islam, bener? Mohon Kang. Nah, salah kelakuan eta teh, Pak. Salahnya, aduh, ayo. Ya itu makanya aku bilang. Yang cerik Kang abdi teh ini. Ya ini jadi Bapak ini menipu warga di sana, menipu ustadz di sana. Bapak ini pura-pura Islam dulu, gitu. Bapak ini menipu, tapi nggak apa-apa. Kalau sekarang Bapak udah taubat, kalau Bapak sekarang udah mengakui kesalahan Bapak, nggak apa-apa. Sekarang kalau Bapak pengen bener-bener dari hati kecil Bapaknya, hati letik Bapak, hayang asup ke Islam. Open cam dulu Pak Joni, nggak apa-apa kan open cam? Ya. Nggak apa-apa. Nah, Caranya nih, gimana? saya udah undang tuh. Klik. Saya udah undang. Untuk lebih jelasnya Akang kayaknya minta KTP-nya dulu untuk pembuktian. Iya, nanti. Iya, sebentar dulu. Dia open cam dulu. Itu pasti kalau dia nggak ngasih KTP saya nggak mau. Ya mana bisa kita buat apanya? Ya silakan, itu udah saya undang Pak Joni. Halo. Ya buka open apanya kameranya. Eta tinggal diklik Kang, tinggal diklik. Eta nggak Udah diundang saya kan? undang. Halo. Iya. Ya Halo. coba udah dibuka belum? Ini sudah. Mana belum? Kameranya. Aduh, saya nggak ngerti ini Bunda kemana ya? Aduh, Nggak ada undangan kamera. nggak ada. Ya Allah, saya udah undang nih. Nah, tuh. Tinggal diklik. Diklik apanya? Diklik. Kamera, gambar kamera. Oh iya, ada. Nah, klik. Tonjok. Dus, gitu. Terus kata simpan. Ini ada kata simpan. Simpan klik, simpan klik. Klik. Klik simpan. Lanjutkan. Dipencet eta nu beureum, aya nu beureum kata simpan, eta dipencet, dus dipencet ku jempol atau ku curug. Kalah kabur sih ya. Oh, keklik ini turun dia. Jadi orang ini dulu menipu waktu
kalau kawin sama orang kampung, kan Cianjur termasuk kampung ya, ada kampungnya di daerah Cibeber. Res. Cibeber, Maleber itu, Ciranjang itu apa namanya? Tujuan mereka untuk memurtadkan orang-orang Islam. Res. Nggak ada Jadi dia. kawin kampung. Nggak ada dia, weh. Salah ini tindis mau tadi itu. Salah tindis, makanya ditindisnya yang keluar. Iya. Aduh, yang muslim jangan minta naik dulu dong. Ini kebanyakan, saya nge-lag lagi loh HP-nya loh. Dibatalin aja dulu guys. Ya. Iya, Mohon Ikhwan, bantuannya. di bawah dulu. Lu tuh, wah, HP-nya Kian Santang lagi bego. Ini kesel gua tadi. Penghujatnya nggak naik lagi, belum gua makan. Moderator di apa dulu? Dihapus dulu yang minta Ya. permintaan. Udah 3,5 res. Alhamdulillah, mantap Ikhwan. Ayo digas 2,5 lagi supaya kebeli itu Poco F7 supaya bisa 24 jam. Baru gua ngomong 2 hari kemarin, anjir. Ini si Akang rungkat-rungkat gitu kan. Tiba-tiba rungkat. Kejadian. Tadi ada tari tumpang hujat. Belum gua jawab, rungkat. Langsung itu di pusat gua maki-maki, halah anjing. Gua bilang gitu. Halah anjing. Ayo res, hujat malah rungkat. 2,5 lagi res, biar besok kebeli. Iya gitu. Ayo cepet. Mana ada berapa? 2.800. Kalian ini WhatsApp Akang gitu. Infak sodako 100.000 per orang. Menara syiar, bre. Umat perlu yang kayak gini. Bagus, Fani. Muat. Bagus kan? Gores bangkit. Ya. Mana nomornya, Kang? Itu tuh ditaruh di chat supaya Ini mereka ketik nomor saya ya yang mau infak buat kepentingan dakwah 0852 1521 2010. Tuh di bawah tuh. Tolong di spam. 0852 Nah, itu 1521 2010 ya. Biar nggak ada gangguan lagi live-nya. Ayo digas ya. Bang Joni naik lagi, Bang Joni, Kang Joni. Aduh, Kang Joni teh geningan nipu arek kawin. Naikin dulu yang Kristennya dulu sebelum Pak Joni. Yang Kristennya suruh debat dulu. Ini banyak yang muslim yang minta naik, ya ampun. Aku jadi ngantuk, woi. ngantuk, korek kuping lah. Udah banyak ngebubukin teritung, udah enak, Bunda Nora mah udah nyenyak. Selamat sore Bu Nora. Ketemu lagi, jumpa lagi. Graceman aja, keren. Graceman Kristen ya? Kristen. Oh, sudah lama udah tahu lah. Ini cemerlang. Ya, Grace. Oke. Boleh kita mulai ya. Kau sama Kores lah. Saya penyimak. Bentar, ini cemerlang juga Muslim apa Kristen cemerlang? Kristen bang. Oh Kristen. Kristen dia. Baru dua ya, Kristennya tinggal 3 lagi ya. Ini masukin semua aja Kristen. Nah, nanti aja dulu, gak usah dulu semua. Biar ribut. Rame kali. Jangan ribut lah, nggak usah lah satu-satu atau 2, cukup aja inilah. Ya udah. Aja. Udah 2 lawan 1 ya. Silakan Kores. Oh gua, oke. Ya silakan Graceman. Graceman. Oke, terima kasih ya. Ya. Ini sama bertanya, kenapa orang Islam tidak menerima Diwinatur Kristus? Karena Yesusnya nggak pernah ngomong punya Diwinatur. Jatuhnya fitnah. Oke. Tetapi kenyataan di lapangan bisa nggak ada nampak? Nampak Diwinaturnya. Open cam Grace. Oke, open cam. Res, open cam, Res. Wih, matanya 4, mantap. Nggak lagi ngerokok. Nggak apa-apa, aman. Oh gitu. Paling ada peringatan dikit, nggak apa-apa. Ada peringatan dikit, nggak apa-apa. Jawab nih. Kok diskusi sama Nah, kalau gue paling benci disuruh open cam, kenapa? Karena HP-nya lemot. Makin panjang kepala.
kepalamu, Grace? Kenapa? Kau diskusi sama aku kemarin, kenapa jadi makin panjang kepala kau? Gak ada hubungannya di situ loh. Jawab pertanyaan. Ada, mungkin kau tarik-tarik begini loh, Grace. Wih, keren weh. Pakai Belah kacamata. pinggir dia ada jambulnya, mantap. Kacamatamu, Grace. Santai. Udah lanjut lah. Enggak apa-apa ya. Kacamatamu lah biar ganteng kau. Pakailah. Nah, diskusi kau sama Kores. Silakan. Ya. Apa ini lawan ini? Oh, sebelahku ini. Saya Sukijat ya. Ya, si Perak. Jadi kenapa kami nggak percaya doinaturnya Yesus? Karena Yesusnya nggak pernah ngomong dia punya doinatur. Kalau dipercaya jatuhnya kita fitnah. Gitu, Mabre. Kalau boleh rokoknya itu nggak boleh nampal lah, nggak boleh. Si Akang cek aing ge. Enggak Ini kena peringatan, Mabre. Nggak apa-apa peringatan kayak gitu, nggak apa-apa, nggak bakal rungkat. Udah nggak apa-apa. Oke. Oke lah kalau begitu. Nah, di dalam pribadi Yesus itu ada keunikan nggak? Ada apa? Ada keunikan, ada kelebihannya nggak? Iya, Yesus jago bikin perumpamaan dia. Kelebihannya itu. Gua akui. Jago bikin perumpamaan, kelebihannya itu. Saya mengakui itu. Cuman perumpamaan saja. Iya. Di dalam perumpamaannya itu, dia memberikan perumpamaan itu berkaitan tentang dirinya atau bagaimana? Iya, tentang dirinya. Contoh Lukas 19:27, ketika dia bikin perumpamaan seorang raja yang ditolak oleh warganya, itu tentang dia itu, fix tentang dia. Lalu sisanya tentang pengajaran Taurat, begitu. Oke, adakah perumpamaan yang mengaitkan tentang dirinya, tentang keilahian? Dirinya tentang keilahian, perumpamaan coba gua tengok ya. Nggak ada. Tapi kalau perumpamaan dia ini terang dunia, ada itu. Nggak ada di situ. Ada Yohanes 8:12, akulah terang dunia, gitu dia bilang. Cing, jenggot gua keren banget, Bre. Itu baru bukan lihat soal deh. perang, itu bukan soal perang tuh. Terang, terang dunia. Saya pikir terang, oke, kurang dengar tadi. Oke, di dalam perumpamaan aku adalah terang itu mengarah kemana, siapa itu? Itu mengarah ke Yohanes 1 nomor 4 sampai Yohanes 1 nomor 4 sampai Yohanes 1 nomor 6. Dia berbicara Mengarah ke sana. siapa adalah terang itu, berbicara kepada siapa dia di situ? Berbicara tentang dirinya itu. Nanti merujuknya ke Yohanes 1. Kenapa dia katakan aku adalah terang? Karena dia adalah jalan yang dia merelakan dirinya untuk menjadi jalan bagi manusia, sehingga manusia bisa menapakinya, menginjakinya untuk menuju kepada Bapa. Oke. Berarti percaya enggak kalau dia itu disalibkan enggak? Disalibkan enggak? Karena beda orang. Bisa kita lihat ketika dia hidup dia manggilnya Bapak, ketika dia disalib dia manggilnya Eli. Udah Siapa beda yang orang itu. disalibkan itu menurut kamu? Siapa yang disalibkan menurut kamu? Orang lain Siapa? yang diserupakan mukanya, nggak tahu namanya. Aku nggak tahu lah siapa. Yang nggak tahu namanya. Masa ditanya nggak tahu? Ini yang belum jelas clear dengan si Bu Nur kemarin ini. Katanya yang disalibkan itu Simon, yang datang dari luar kota. Simon Kirene ya? Itu yang dipegang sama Bali Sides itu, Kristen abad kedua. Yang dipaksakan untuk memikul salib Yesus, tapi Bu Iya. Nur tuh tidak percaya bahwa dia itu hanya memikul salib, bukan disalibkan. Karena kalau kita baca di Markus 15 ya, 15 pas 1 sampai 52 di sana ada orang yang telanjang. Tahu nggak itu? Markus berapa? Tunggu. Kita lihat dulu. Ada orang telanjang itu. Di mana itu Markus berapa? Tunggu sebentar. Ku tengok dulu. Telanjang. Grace, kopi dulu abangnya, Grace. Abangnya mau memberitakan kabar baik ini.
Udah ketemu nggak kira-kira? Iya, Markus 14, 51 sampai 52. Markus 15 ayat Nomor 50, Markus 14, nomor 51 sampai 52. 51 sampai 52. Betul. Itu apa kaitannya di situ? Siapa namanya? Enggak, itu enggak ada kaitannya di sini. Terus kenapa diceritakan? Mana dia ceritakan di sini? Beda. Diceritakan itu. Ini ketika Yesus sedang dibawa memikul salib, ya, tiba-tiba ada cerita. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepas kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa dia? Anda cuma menangkap saja kan, bukan disalibkan. Iya, kenapa dia ditulis? Itu kan orang-orang yang tidak percaya di situ menangkapnya. Kenapa dia ditulis? Memang ditulis di situ. Untuk apa? Apa masalahnya di situ yang dibahas di situ? Ya itulah orang yang kabur yang seharusnya disalib, itu dia. Kok beda ya? Di mana catatan namanya di sini? Sedang gubernur menjawab itu Simon. Kok beda jawaban kalian? Bukan, ini dia harusnya disalib. Oh, berarti bukan ya? Ini harusnya disalib orang yang kabur telanjang ini, begitu. Tapi dia selamat. Nah, yang disalib lanjutnya adalah orang yang diserupakan, begitu. Nangkap nggak sampai sini? Orang diserupakan itu catatan dari mana? Karena di Markus 14:51 sampai 52 ada orang yang telanjang. Di situ. Ini dibaca. Dia mana kata disempurnakan di situ? Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepas kainnya dan lari dengan telanjang. Itu mana pertanda ada yang diselamatkan itu. Mana? Di sini dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti Yesus. Terus? Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepas kainnya dari lengan dan lari dengan telanjang. Siapa itu? Siapa itu? Itu namanya di sini adalah seorang muda. Namanya seorang muda. Itu deskripsi dari badannya. Namanya siapa? Tidak dicatat namanya di sini. Nah, apakah dia disalibkan atau dia selamat? Bukan dia kan di sini lah. Bukan, dia yang selamat. Ini belah berarti orang yang kita cari, orang yang selamat dari penyaliban. Orang muda ini. Itu maksudnya. Loh, yang kupertanyakan yang disalibkan itu loh, ini kan udah lari. Lah yang disalib itu siapa? Ya kita nggak tahu orang lain itu, sama seperti orang muda ini, nggak ada namanya. Orang lain. Betul. Sudah terbukti toh? Ketika dia disalib, dia tidak memanggil bapak, dia memanggilnya Eli, memanggil kakeknya. Iya. Datanya nggak ada datanya ya. Itu data tadi. Eli lama sabaktani. Itu bukan. Mana Eli selama sabaktani di sini? Di Matius 27. Di ayat ini mana dulu? Dia katakan Eli lama sabaktani. Kalau di sini ada nggak ya? Tunggu. Kalau di Markus itu. Oh, kalau di Markus ada, di Markus 15:34 dia bilangnya Eloi. Itu siapa yang bilang situ? Ini orang lain lah. Yesus kan biasa manggil bapak. Mana? Di situ sudah ada namanya di situ. Mana ya? Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi. Iya, penulis juga kan tertipu. Oh, kok disalahkan penulis lagi nih? Siapa di situ sudah jelas namanya di situ. Itu penulis yang nulis itu. Salah penulis lagi. Iya, karena Yesus ketika hidup memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Itu sudah jelas, bukan ya. Eloi. Yesus. Bukan kawanku. Karena kalau misalnya mau di kesana, jatuhnya nanti Yesus ini orang fasik. Tergenap nanti Amsal 21. Aduh. Jangan pakai asumsi. Tidak pakai asumsi, kita baca dulu nubuatannya. Kita baca Amsal
Ngular kemana lagi? Kamsal lagi ngapain Kamsal? Nggak ada kata salah di situ. Sudahlah, kau sudah menerima kebenarannya. Tinggal bersyahadat nanti. Kita baca lagi ya. Nah itu ngapain Kamsal? Ngapain? Mau bandingkan Amsal 21:18. Dibaca dulu. Mau bandingkan ayat itu. Dibaca aja dulu. Amsal 21:18. Di gua belum, woi. Kan apa namanya? Bulan itu kan bergerak, ikhwan. Jadi kalau di kalian Isya, di gua belum, di gua Isya, di kalian sudah. Gitu-gitu loh. Amsal berapa dulu? Ntar. Amsal 21 nomor 18. 21 nomor berapa? 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Maksudnya apa sih? Amsal 21. Kau baca Amsal berapa itu? Oh, salah. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang